mana janin dalam letak memanjang atau situs membujur dengan kepala di fundus uteri dan bokong berada di bawah kafum uteri. Sedangkan macam-macam dari persalinan sungsang pada presentasi bokong, yaitu yang pertama frank break, di mana bokong ini murni teraba bokong saja, sedangkan complete break, di mana bokongnya itu sempurna, bokong dan kaki itu bersilang. Kemudian incomplete break, bokong tidak sempurna, bokong, kaki dan satunya menjungkit. Kemudian footing break, di mana ini terdapat presentasi kaki. Kemudian diagnosis dari persalinan sungsang yaitu gerakan janinnya itu teraba di bagian bawah abdomen, nyeri pada bawah koste. Kemudian pemeriksaan abdominal, kepala terletak di bagian atas, kemudian bokong pada daerah pelvis, auskultasi DZJ, lokasinya lebih tinggi dari umbilikus. Kemudian pemeriksaan vagina, teraba bokong atau kaki atau adanya mekonium, atau bisa didiagnosis dengan menggunakan USG. Kemudian etiologi dari persalinan sungsang itu sendiri, yang pertama yaitu fiksasi kepala janin pada PAP kurang baik, mungkin disebabkan karena plasenta previa, kemudian panggul sempit, tumor pelvis atau hidrosepalus atau anensepalus. Kemudian yang kedua, janinnya itu mudah bergerak, mungkin multiparitas, polyhydramnion gemeli atau janin kecil atau prematur. Yang ketiga yaitu kelainan bentuk uterus, mungkin bentuk uterusnya itu uterus arcuatus atau uterus bicornu. Dan yang keempat yaitu implantasi plasenta pada kornu dan juga fundus. Kemudian untuk komplikasinya, yang pertama pada janin itu dapat menyebabkan kematian perinatal, prolaps tali pusat, trauma pada bayi, tangan dan kepala menyuntai, kemudian pembukaan serviks belum lengkap, asfiksi, dan yang terakhir yaitu perlukaan atau trauma pada organ abdominal atau leher. Kemudian pada ibu bisa menyebabkan pelepasan plasenta sebelum waktunya, kemudian perlukaan vagina atau serviks dan juga endometrium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Setiawati, Prodi D4 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang metode persalinan sungsang dengan menggunakan metode persalinan BRA, kemudian metode klasik dan juga Morris. Pertama, saya akan mendemonstrasikan pertolongan persalinan spontan BRA. Sebelum kita melakukan pertolongan persalinan spontan BRA, kita pastikan semua kesiapan alat dan juga bahan, persiapan ibu dan juga janin, kemudian persiapan penolong. Setelah itu kita buka semua spet, kemudian kita masukkan ke dalam bak instrumen steril, kemudian kita pakai satu sarung tangan, kemudian kita masukkan lidokain dan juga oksitosin ke dalam spet. Setelah itu kita masukkan spet tersebut ke dalam bak instrumen, kemudian kita lengkapi sarung tangan kita, kemudian kita melakukan vulva hedging terlebih dahulu kepada ibu. Nah, apabila tangan kita terkontaminasi dengan feses maupun kotoran lainnya, kita cuci sarung tangan kita dengan larutan klorin, kemudian kita cuci dan kita lepas dalam keadaan terbalik. Kemudian kita ganti sarung tangan lagi, kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam pada ibu dan pastikan pembukaan sudah lengkap. Nah, apabila pembukaan sudah lengkap, sudah terbentuk masih utuh, kita lakukan amniotomi. Setelah itu kita lepas sarung tangan kita, kita cuci dalam larutan klorin 0,5% dan kita lepas dalam keadaan terbalik. Kemudian kita lakukan pemeriksaan DJJ pada ibu dengan detak jantung janinnya itu 135 kali per menit. Kemudian kita beritahukan kepada ibu dan
pengecekan pada perineum. Nah, apabila anestesinya itu sudah bekerja secara maksimal, kita lakukan episiotomi ke arah mediolateralis. Bokong itu lahir dan telah melakukan putaran paksi luar. Kita pegang bokong secara bak dengan ibu jari sejajar dengan paha janin, sedangkan jari-jari lainnya itu mencengkram melingkar ke arah pinggang. Kemudian kita pegang bokong secara brak sampai umbilikus lahir. Nah, setelah umbilikus lahir, kita regangkan tali pusat agar tidak terjadinya stres pada bayi. Kemudian kita pegang secara begini. Setelah itu, apabila angus scapula anterior tampak di bawah simfisis, kita meminta asisten untuk melakukan tekanan pada suprasimfisis. Bersamaan dengan asisten melakukan tekanan suprasimfisis, penolong melakukan hiperlordosis dan kita rotasikan ke arah anterior dengan punggung janin didekatkan ke perut ibu. Apabila sudah lahir, kita lakukan perawatan bayi baru lahir dan kita lakukan manajemen aktif kala 3. Bayi lahir sampai umbilikus, kita regangkan tali pusat. Nah, apabila tidak adanya kemajuan, maka bra dinyatakan gagal. Kemudian kita lanjutkan metode klasik. Prinsip dari metode klasik ini yaitu melahirkan bahu belakang terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan jari telunjuk tangan kanan di pergelangan kaki bayi. Kemudian jari-jari ibu jari dan jari lainnya melingkari pergelangan kaki. Kemudian kita arahkan ke atas sehingga abdomen bayi menghadap paha ibu bagian bawah. Kemudian kita susuri dengan 2 jari tangan kiri, kita masukkan ke dalam vagina. Kemudian kita raba pada bagian scapula humerus, pada lengan interior, kemudian pada lengan posterior, kemudian kita sampai menemukan siku. Nah, kemudian kita sapukan ke arah dada sampai lengan bahu belakang ini lahir. Setelah bahu belakang itu lahir, kita lahirkan bahu depan, kita arahkan ke bawah. Kemudian kita lakukan penyusuran sampai teraba siku, kemudian kita lanjutkan bahu depan. Setelah kedua bahu lahir, kita lahirkan kepala dengan menggunakan teknik Morrison. Kemudian kita lahirkan kepala dengan menggunakan teknik Morrison, yaitu masukkan tangan kiri penolong ke dalam vagina dengan telapak tangan itu menghadap ke arah atas. Kemudian kita masukkan jari tengah kita ke dalam mulut bayi dengan jari telunjuk dan jari manis berada di fossa canina. Kemudian letakkan badan bayi ke tangan kiri penolong seolah-olah bayi ini membuka. Kemudian tangan yang kanan kita cengkap ke bagian tengkuk belakang dengan jari tengah itu menekan pada bagian oksiput. Jari tengah tangan kanan itu menekan pada bagian oksiput sehingga kepala itu tetap dalam keadaan fleksi. Kemudian kedua tangan saling berkoordinasi dan juga meminta asisten untuk melakukan tekanan pada suprasimfisis. Kemudian kita elevasikan atau kita arahkan ke bawah sampai oksiput itu tampak di bawah simfisis. Nah, apabila oksiput itu sudah tampak di bawah simfisis, kita elevasikan ke atas sehingga dagu, mulut, kemudian hidung, mata dan juga dahi itu lahir, dan lahirlah bayi seluruh tubuh bayi. Setelah itu meminta asisten untuk melakukan perawatan bayi baru lahir dan kita melakukan manajemen aktif kala 3.